pagi hari ini Anda diberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Oke, kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke 27 ayat 57 sampai 61. Ya. Bagi yang membawa Alkitab, mari kita membuka firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan membaca bermula dari ayat 57 dan berakhir di ayat yang ke-61. Jadi semuanya ada 5 ayat. Jadi kita akan bersahut-sahutan, berganti-gantian membaca ayat ini. Pada bagian yang ke-57 tugas saya, 59 juga bagian saya, 58 dan 60 adalah bagian jemaat. Dan di ayat yang ke-61 kita bersama-sama. Oke, mari kita siapkan hati dan saya akan membacakan lebih dahulu. Oke. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jemaat 1, 2, 3. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepada. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain yang putih bersih. Jemaat. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ayat yang ke-61 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Oke, nah saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang bertanya pagi hari ini kan hari untuk memperingati hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kenapa Pastor Yusa masih berbicara tentang kematian Yesus Kristus? Oke, nah saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh terikat bahwa kalau kebangkitan langsung berbicara tentang kebangkitan. Itu tidak masalah, tapi tidak mengikat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh berbicara minggu depan tentang kebangkitan. Dan hari ini masih kita akan berbicara tentang apa yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu, yaitu saat-saat mengalami penderitaan yang suka digambarkan dengan kata-kata, yang suka dilukiskan dengan apapun juga. Terlalu berat dan sempurna penderitaan yang Yesus alami ini. Untuk apa? Untuk Anda dan saya. Oke, nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak Anda yang memperhatikan ayat ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang yang banyak kali kita tidak dengar, ya. Dan memang Alkitab hanya sedikit yang menyebut orang ini, yaitu siapa saudara? Yusuf orang Arimatia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali bahwa walaupun saudara, orang ini tidak disebutkan berkali-kali dalam Alkitab, hanya disebutkan sekali-kali saudara, tapi tahu ke saudara, ya, melalui cara hidupnya mengasihi Yesus, melalui amalan hidupnya di dalam mengasihi Yesus, sungguh menakjubkan orang ini. Jadi tidak semestinya berkali-kali orang disebut di dalam Alkitab, maka saudara, dia lebih daripada orang yang hanya sekali. Hari ini Alkitab membuktikan bahwa hanya ada orang satu kali disebut, tapi saudara yang kasih tahu, kesan hidup yang ditinggalkannya bagi kita, ya, bagi kita sangat luar biasa. Itu sebabnya saudara, bertitik tolak berdasarkan firman yang kita sudah dengar pagi hari ini, supaya Anda pulang nanti tanya-tanya apa firman yang dibawa oleh apa Pastor Yusa hari. Maka untuk itu saya mudahkan, saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Oke, apa temanya? Oke, saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini, sikap hidup
Yusuf Arimatea yang patut kita apa? Teladani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa hidup kita maju atau mundur, hidup kita diberkati atau tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat ditentukan kepada siapa kita meneladani hidupnya. Ya, saudara meneladani orang yang rusak, kita akan hancur. Meneladani orang yang baik, Anda akan berjaya. Anda akan berhasil dalam banyak hal. Jadi pilihan untuk meneladani, saudara, hal yang baik dan hal yang jahat di bumi ini, itu ada di tangan kita. Ketika Anda mau melihat masa depan, melihat hal yang baik, contohlah orang yang baik. Dan sebaliknya, ketika kita mau kehancuran, maka contohlah orang yang jahat. Nah, pagi hari ini saudara, kita dihadirkan oleh firman Allah untuk belajar dari seorang pribadi yang bernama apa? Yusuf Arimatea. Ya. Ada banyak hal yang menarik dari hidup orang ini yang Anda dan saya harus pelajari, kita renungkan baik-baik dan simpan itu dalam hati kita, dan kemudian kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Oke, puji nama Tuhan saudara. Kita melihat apa teladan daripada hidup Yusuf Arimatea ini. Yang pertama, apa dikatakan? Coba boleh baca bersama-sama supaya Anda bergairah. Jangan kepenatan kan sudah memuji Tuhan. Oke, boleh nampak? Nah, saudara, dengan bersuara artinya boleh simpan dalam roh kita. Apa saudara? Yang pertama, sikap hidup yang pertama kita contohi daripada Yusuf Arimatea ini. Pertama dikatakan, dia pengikut Tuhan apa? Yang sejati. Dia pengikut Tuhan yang sejati. Tahu sejati itu saudara? Sejati itu artinya yang murni, tidak ada campurannya. Atau juga boleh dikatakan yang sejati itu yang asli, bukan yang palsu. Ya. Jadi Yusuf Arimatea saudara, di dalam hidupnya ada kesetiaan yang luar biasa, yaitu dia mengikut Tuhan Yesus. Ya, pengikutannya kepada Yesus adalah, Alkitab mengatakan adalah pengikutan yang apa? Sejati, sempurna, tulus, ikhlas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa buktinya? Coba kita lihat di ayat ini. Matius 27 ayat 57 mengatakan begini, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah apa? Menjadi murid Yesus juga. Saya garis bawahi di sini, telah menjadi murid Yesus. Apa artinya mengikut Yesus, saudara? Mengikut Yesus itu Anda dan saya disebut apa? Muridnya Yesus. Atau murid itu artinya Anda pengikut Yesus. Nah, di bumi ini saudara, apa saja ya bidang kehidupan tetap ada ya orang yang kita ikuti. Coba disukan, ada pelatihnya, ada muridnya, ya. Di sekolah pun ada guru, ya, ada muridnya. Jadi tetap ada murid dan tetap apa? Ada guru. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sadarkah, ya, sadarkah Anda dan saya pagi hari ini bahwa Anda muridnya Yesus? Ingat waktu Yesus sebelum terangkat ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah bangsa apa? Menjadi gereja apa? Dia cakap begitu. Pergilah ke bumi, jadikanlah jemaat sesiti menjadi apa? Tidak, saudara. Dia katakan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa apa? Jadi muridnya siapa? Yusuf atau? Pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa siapa di sini, rumus toraja apa saja, menjadi muridnya apa? Yesus Kristus. Jadi saat Anda percaya sama Yesus, saat itu Anda digelar muridnya ya Yesus. Itu berarti saudara, saat Anda menjadi muridnya Yesus, kalau Yesus ke kiri, Anda harus ikut ke kiri, karena kita pengikut kan. Kalau Yesus ke kanan, Anda pun ikut ke kanan. Kalau Yesus ke Gunung Kinabalu, Anda ikut. Ya. Yesus ke Tanjung Aru, kalau ada hari ini, Anda ikut. Itu namanya pengikut yang sejati. Kalau pengikut yang
saudara asal-asalan, ya hari ini ikut, besok tidak ikut. Itulah pengikut palsu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri Yusuf Arimatea yang terdapat hal yang menarik ini. Yaitu dikatakan, tak kala mengikut Yesus, maka dia bangun dalam hidupnya. Sekali aku mengikut Yesus, aku membangun, yaitu pengikutan yang sejati, yang murni di hadapan Tuhan. Nah, kenapa saya katakan di sini, saudara? Saya dikatakan di sini, sejak dia telah menjadi murid Yesus, sejak dia telah menjadi pengikut Yesus, saudara, kita tidak pernah menjelaskan bahwa tiba-tiba 5 tahun kemudian Yusuf Arimatea menyangkal Yesus, pindah agama, pindah kepercayaan. Lebih menarik lagi bahwa orang ini dialah orang yang terakhir mengasihi mayat Yesus. Luar biasa kan? Orang ini, saudara kasih Tuhan, mengasihi Yesus baik waktu Yesus hidup maupun waktu Yesus mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat, waktu Yesus hidup banyak orang mengasihi dia. Tapi waktu Yesus mati, Alkitab mencatat hanya 2 kelompok ini yang mengasihi Yesus, yaitu Maria yang disebutkan tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Artinya banyak Maria. Saudara, dan yang kedua inilah Yusuf Arimatea. Orang inilah yang tetap bersama, yang tetap di sisi mayat Tuhan Yesus. Murid 12 yang telah disekolahkan sekian tahun, saudara, 3,5 tahun, dia sarjana teologi, ya. Semua kita mengatakan, semua meninggalkannya Yesus. Orang yang tidak terhitung, orang yang tidak diharapkan bahwa dia pengikut sejati, saudara, orang itulah yang berada di kubur Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat, waktu Yesus hidup banyak orang mengikut dia. Kenapa, saudara? Sebab apa? Waktu Yesus hidup, ketika mereka sakit, Yesus, tolong sembuhkan saya, sembuh. Yesus, hari ini kita lapar. Tuhan katakan, tidak apa-apa, ada roti disediakan. Tuhan Yesus, hari ini saya susah. Tuhan Yesus katakan, tidak apa-apa, aku akan memberi penghiburan. Hari ini saya dirasa setan. Yesus berkata, hari ini aku lepaskan ikatan dari engkau. Jadi waktu Yesus hidup, semua hal yang baik itu dia alami oleh orang-orang, khususnya pengikut-pengikutnya, saudara. Tapi yang menyedihkan di sini, semua pengikut ini yang mengecap, yang mengalami kebaikan Yesus waktu Yesus hidup, tidak ada satupun seperti Yusuf Arimatea dan Yusuf Maria yang setia mengikut Yesus, baik di waktu hidup maupun di waktu Yesus mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf Arimatea, dia tidak mengikut Yesus sekedar waktu dia mendapat yang baik daripada Tuhan. Tapi di saat Yesus, apa yang dia dapat dari Yesus waktu Yesus sudah jadi mayat, saudara? Apa yang Anda dapat dari kalau orang sudah jadi mayat? Anda mau berkata-kata bersama dia, tidak boleh. Atau anda berkata di sini, oh saya pernah berjumpa di kuburan dan si nenek saya atau datuk saya tanya apa kabar cucu saya, tidak kan? Namanya mayat seperti apa? Ini lantas sudah tidak boleh kan? Jadi pada Yusuf, Yesus sudah mati, tidak ada sesuatu yang boleh dia dapatkan dari dia. Tapi kenapa, saudara yang dikasih Tuhan, dia tetap berada di sisi mayat Yesus waktu apa? Yesus mati. Itulah namanya kesetiaan yang sejati. Amin. Amin. Ini yang Tuhan rindukan terjadi di dalam hidup kita. Banyak orang, saudara, mengikut Yesus di waktu senang-senang. Amin. Melayani Tuhan di waktu senang-senang, berkorban di waktu senang-senang, tapi kemudian Tuhan mulai curi sedikit, ya, izinkan masalah sedikit, saudara. Di situ dia mulai bertanya, Tuhan masih ada atau sudah tidak ada? Tuhan masih setia atau tidak? Jadi mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tapi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang pengikut Tuhan yang sejati, tetap mengasihi Tuhan. Waktu senang maupun waktu susah, waktu mendapat sesuatu daripada Tuhan, waktu doa dijawab, ya, waktu kita diberkati, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan lebih-lebih juga waktu Anda berada dalam masalah. Amin. Nah, hari-hari ini, saudara,
kita digoncangkan dengan masalah. Nah, bagi yang mengasihi Tuhan, ada kerja atau tidak, doanya tidak akan pernah berhenti bagi Tuhan. Amin. Ibaratnya tidak akan pernah berhenti. Tapi saudara yang kasih Tuhan, yang menjadikan Yesus itu, ya, hanya sebagai tempat untuk mendapatkan sesuatu, tapi di dalam hidupnya tidak ada kesungguhan untuk ikut Yesus, maka hari ini dia akan tenggelam. Dia akan mulai mempersalahkan Tuhan. Tuhan, dulu engkau mengasihi saya, sekarang mana? Jadi berhenti mengikut Tuhan. Tapi hari ini saudara, mari kita teladani Yusuf Arimatea. Di saat Yesus jadi mayat, dia tetap mengasihi. Amin. Petrusnya dicari tidak ada, Andreasnya tidak ada, tapi mereka lah, mari kita kasih Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf tidak banyak cakap. Dia bilang, nama aku tidak banyak disebut, tapi hari ini aku tunjukkan bahwa sekalipun nama aku tidak banyak disebut, tapi aku boleh berbicara dalam apa? Perbuatanku kepada Tuhan. Amin. Dia tetap mengasihi Yesus. Nah, kan dari sini saudara, ini yang Tuhan coba dalam kita. Ada masanya Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan doa kita tidak dijawab, Tuhan izinkan apa yang sepertinya ada hambatan, ada halangan. Di situ Tuhan sedang menguji apa? Kesetiaan Anda kepada Yesus. Dan kalau Anda lulus di situ, Tuhan katakan, karena engkau setia dalam perkara kecil, engkau kerjakan dalam perkara yang besar. Amin. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini saya katakan banyak cobaan, dan disinilah orang-orang percaya harus belajar mengamalkan sikap hidup, gaya hidup daripada Yusuf ini, bahwa di masa-masa sukar kesetiaannya tidak berubah sama Tuhan. Amin. Oke, nah saudara, itu yang pertama. Mari kita melihat ya contoh yang menarik daripada hidup Yusuf Arimatea ini. Yang kedua, saudara, nanti kita lihat yang kedua. Jadi katakan berjiwa kehambaan. Nah, apa buktinya? Yusuf membeli kain lenan, kemudian ia apa? Menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu dia membaringkan dia di dalam kubur yang digalinya di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur. Nah, ada hal yang menarik dari hidup Yusuf ini, saudara. Apa itu? Dikatakan Yusuf ini, saudara, ada jiwa. Dia berjiwa kehambaan. Amin. Tahukah Yusuf Arimatea ini, Alkitab mengatakan dia seorang yang kaya. Dan kemudian kita katakan dia anggota majelis dari mahkamah agama, ya, orang Yahudi yang disebut mahkamah Sanhedrin. Jadi saudara, orang ini punya segalanya, punya pengetahuan, namanya saja. Ya, kalau sekarang ini boleh disamakan dia ahli parlemen. Ya, karena di orang Yahudi itu ada namanya mahkamah. Jadi di mahkamah ini, di situlah diputuskan seseorang itu bersalah atau tidak. Jadi kalau suara terbanyak mengatakan salah, maka salah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf Arimatea ini saya katakan orangnya apa? Kaya. Kemudian apa? Dia berkedudukan. Nah, tahu saudara yang dikasih Tuhan, orang Yahudi sangat pantang untuk apa? Menyentuh mayat. Karena apa? Taurat mengatakan kalau menyentuh mayat maka akan jadi najis. Ya, akan jadi najis. Namun demikian menarik di sini saudara. Oke, pegang itu dia seorang yang kaya dan berkedudukan. Tapi apa yang dia lihat waktu apa? Yesus maju di dasar dikatakan dia Yusuf membeli kain lenan, kemudian menurunkan apa? Mayat Yesus. Menurunkan mayat Yesus. Coba saudara, ini luar biasa. Dia kan seorang yang kaya, seorang yang punya kuasa. Seharusnya kan dia berkata, Bapak Jos, tolong kasih turun mayat Yesus. Kan? Oke, tolong kasih turun. Atau apa? Saya bayar kamu, saya banyak duit. Tolong kasih turun mayat ya Yesus. Tapi tidak disebutkan di situ saudara. Apa yang dilakukan? Dia sendiri menjamah apa? Tubuh Yesus. Dan dia sendiri mengeluk tubuh Yesus. Lalu dia apa? Membaringkan di dalam. Ini satu jiwa kehambaan.
Dia tidak ingat saya ini seorang yang boleh menyuruh siapa saja. Saya boleh membayar siapa saja untuk menyuruh. Tapi dia tinggalkan semua itu. Apa? Inilah jiwa kehambaan. Apa itu jiwa kehambaan, saudara? Jiwa kerendahan hati. Amin. Dia tinggalkan segala kemuliaan yang diluapkan itu. Dan dia datang mengasihi Yesus. Dan dia berkata sama Yesus, kalau waktu engkau hidup, saya mengasihi engkau. Tapi hari ini juga, saya tetap sama mengasihi engkau. Dia peluk tubuh Yesus. Kamu tahu masa itu? Yesus dari Taman Getsemani sampai naik di Bukit Golgota, saudara, apa yang muncul di tubuh Yesus? Darah semua. Jadi Yesus sudah babak belur. Pada tubuh Yesus ada darah yang mengalir. Tapi saudara, Yusuf Arimatea, dia tahu itu resiko di mata imam ahli Taurat. Apa akan terjadi nanti? Oh, dia orang najis. Jangan izinkan masuk rumah. Jangan izinkan masuk sinagoge. Jangan izinkan masuk di makam. Dia orang najis. Dia tidak peduli itu. Dia tidak peduli. Saudara yang kasih Tuhan, dengan jiwa kehambaan, apa saudara? Dia sendiri. Ini satu pengorbanan. Amin. Ketika Anda hidup di dalam kerendahan hati, itu satu pengorbanan. Betul atau tidak? Saudara, sombong itu tidak perlu ada pengorbanan. Tapi kalau rendah hati memang banyak yang harus dilalui. Dan itulah yang dia lakukan. Dia tidak pikir ditolak, dia tidak pikir mungkin dipecat, dia tidak pikir mungkin akan diceraikan istrinya karena mengikuti Yesus. Dia tidak pikir. Itu pengorbanan. Tapi saudara, dalam hatinya, aku ini siapa? Dia menempatkan dirinya bahwa yang dia layani ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan. Amin. Bagaimana kita tahu di sebab Alkitab? Dia ini menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia ini menantikan kerajaan Allah, dan dia tahu yang akan menghadirkan kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus. Dia Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya saat Yesus dia hidup, dia tetap memperlakukan dia sebagai Tuhan. Dan waktu Yesus mati pun dia tetap memperlakukan hal yang sama. Engkau Tuhanku, aku hamba. Amin. Engkau Tuhanku, aku hamba. Luar biasa kan? Saudara, inilah jiwa kehambaan. Jiwa kehambaan. Tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain. Dia tetap menuhankan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tuhan, tanpa engkau aku tidak ada apa-apanya. Itulah jiwa hamba. Amin. Oke. Nah, itu yang kedua, saudara. Mari kita lihat yang ketiga. Nah, apa itu? Nah, yang ketiga, saudara, dikatakan dia berperilaku apa? Yang baik. Artinya apa? Orang ini sudah bertobat atau tidak? Sudah bertobat? Oke. Saudara, kamu tahu dia kaya. Dia seorang yang berkedudukan. Artinya saudara, dia dikasih Tuhan. Orang itu boleh ya dipertanyakan bagaimana dia mendapatkan kekayaan. Dia punya kedudukan, dia boleh buat ini, buat itu. Tapi saudara kasih Tuhan, di ayat ini katakan adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang apa? Yang baik lagi benar. Baik lagi benar. Artinya orang ini suka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak perbuatan-perbuatan yang mungkin kita boleh lakukan, tapi tidak semestinya itu benar di mata Tuhan. Tapi perbuatan-perbuatan dia lakukan ini karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus, hasil daripada apa? Pertemuannya dengan Yesus. Saat dia apa? Dipilih menjadi apa? Murid ya? Yesus. Jadi waktu dia dipilih murid Yesus, saudara kasih Tuhan, bukan sekedar ya dia mendapat panggilan sebagai murid Yesus, tapi itu sudah terjadi dalam hidupnya. Apa yang Yesus hidupi, apa cara apa yang Yesus jalani, itu juga dia jalani. Amin. Artinya apa, saudara? Semua yang ada pada hidup Yesus sudah mulai masuk dalam hidupnya. Itulah sebab dia katakan Alkitab, dia seorang yang baik dan benar. Mau baik orang benar, contoh Yesus. Amin. Saudara, jadi kapan kita membiarkan Yesus, sifat Yesus menjiwai
menguasai hidup kita, Anda dan saya akan menjadi orang baik dan sekaligus benar di mata Tuhan. Amin. Nah, jadi lewat pekerjaan ya Roh Kudus di dalam hidupnya, lewat pekerjaan Roh Kudus saat dia dipanggil sebagai murid, maka saudara hidupnya diubah oleh Tuhan dari yang jahat menjadi orang baik, dari yang mementingkan diri sendiri menjadi orang yang mengasihi orang lain. Coba apa saudara? Ya, Yusuf Arimatea ini mementingkan diri sendiri. Saya kan orang kaya, saya kan orang apa, mau tahu Yesus? Tapi dia tidak peduli itu saudara. Hidupnya sudah diubah. Dia katakan, adapun hidupku ini bukan aku yang punya, tetapi Yesus yang punya. Itulah sebabnya semua yang mengalir dari hidupnya, semua hal yang baik, amin, dan yang benar di mata Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, memandang hidup bahwa Yesus yang pemilik hidupku dan menyerahkannya setiap hari kepada Yesus, itulah membuat Anda berjalan dalam kebenaran. Oke? Nah, seterusnya ini yang keempat apa? Dikatakan, nah, saudara, tidak berkompromi dengan hal yang salah. Ya, ada terhilang di sana. Coba, saudara, sama bacakan di dalam Lukas 23 ayat 51. Bunyinya begini. Ia tidak setuju dengan keputusan rapat di Mahkamah Agama di Mahkamah Sanhedrin, ya, Mahkamah Yahudi, ya. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yehuda, dan dia menanti-nantikan kerajaan. Yang luar biasa orang ini semua. Waktu Yesus mau dihakimi oleh orang-orang Yahudi, imam-imam ahli-ahli orang Yahudi, saudara, mereka buat rapat, meeting. Nah, tajuknya membunuh Yesus. Nah, saudara, kamu tahu ada sekitar 70 ahli di dalam Mahkamah Sanhedrin orang Yahudi pada masa itu. Jadi 70 ini saudara buat meeting. Tajuknya hari ini tetap bunuh Yesus, habisi Yesus supaya apa? Jangan mencemarkan hukum Taurat yang kita pegang. Nah, saudara, semua berapa? 69 angkat tangan. Siapa setuju Yesus kita bunuh? Semua angkat tangan. Setuju. Dihitung. Wah, dari 1 sampai 69. Terus ditanya, bagaimana dengan apa? Mister, ya, Yusuf Arimatea. Kenapa tidak setuju? Sekarang sudah suara mayoriti. Yusuf Arimatea, oke. Sekalipun aku satu orang, aku tetap tidak setuju Yesus dibunuh. Aku tetap tidak setuju Yesus dibunuh. Apa artinya sudah? Ingat pelajaran minggu lalu bahwa kepada Yesus waktu di pengadilan Pilatus, di pengadilan Herodes, tidak ditemui sesuatu yang salah. Sampai Pilatus berkata, ya, aku tidak mendapati sesuatu pun kesalahan sekalipun hal yang kecil kepada orang ini yang olehnya boleh menerima hukuman. Tidak ada. Apa alasannya engkau menyuruh saya menyalibkan? Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya Pilatus berkata, oke, ini bukti. Aku akan mencuci di tangan air di aku akan mencuci tanganku di air, tanda aku tidak bersalah kepada orang ini dan tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Jadi saudara, ada saksi bahwa Yesus itu apa? Tidak ada kesalahan. Nah, masa itu kalau salah hukumannya apa? Penyaliban. Jadi Yesus tidak salah diperlakukan orang salah. Tapi saudara, itu ada maksudnya. Karena dia menanggung hukuman yang Anda seharusnya tanggung. Oke. Jadi kita melihat di sini, saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf Arimatea tahu bahwa keputusan kawan-kawannya itu di mana mereka harus menjatuhkan supaya Yesus harus dihukum. Dia satu-satunya katakan, untuk aku tidak. Tidak ada alasan untuk Yesus harus dihukum. Dan dia tahu apa risikonya.
Dia tahu dengan keputusannya apa risikonya. Tapi saudara, itulah risiko menjadi orang benar di mata Tuhan. Amin. Itulah risiko kalau kita berada di kebenaran, harus melawan arus. Amin. Tapi Anda mau ikut-ikutan. Alkitab berkata begini, ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya akhirnya menuju maut. Alkitab juga mengatakan ada dua jalan, jalan sempit dan apa? Jalan lebar. Pada jalan lebar dikatakan banyak orang yang akan melaluinya, tapi ujungnya maut. Tapi kepada jalan sempit sedikit saja yang melalui, tapi ujungnya apa? Kehidupan. Apa maksudnya saudara? Menjalani hal yang benar itu sedikit orang yang mau, tapi menjalani hidup di dalam dosa semua orang mau. Betul atau tidak? Betul. Ingat, di zaman dulu berapa orang yang jalan sempit? Hanya 8 orang. Tapi yang jalan di jalan lebar tak terbilang banyak. Hari ini pun terjadi perkara yang sama. Berapa orang hadir di gereja mengasihi Tuhan, tapi hari ini berapa orang sudah sedang mengejek Yesus di rumah, tidur-tiduran. Kalau berbicara orang dunia itu biasa, tapi anak-anak Tuhan sudah tidur di rumah. Dia tidak tahu sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati dalam pikirannya, Tuhan sudah selamatkan dari kopi kami. Tapi hari ini untuk datang bersyukur sama Tuhan, susahnya minta ampun. Telah memilih jalan lebar. Anda dan saya termasuk yang memilih jalan sempit. Amin. Pelihara ini, amin. Pelihara ini sampai kenapa ujungnya di sana, kehidupannya. Saudara, memang sedikit yang menyapa menjalani jalan yang sempit. Sedikit orang yang berdiri berjalan di atas kebenaran. Dan ini dibuktikan dari 70 orang, saudara, hanya 1 orang yang masih menjaga hati benar di mata Tuhan. Semuanya sudah tersesat. Nah saudara, orang-orang benar itu, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu tidak laku bagi dunia. Nah, ada satu kesaksian begini saudara, ini dalam dunia politik. Ada seorang anak Tuhan, dia terlalu jujur, dan memang kejujuran itu diperjalan dalam waktu masuk dalam politik. Tiba-tiba dia mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Saudara, Tuhan berkati, tiba-tiba memang terpilih. Sesudah pelantikan, angkat sumpah jadi wakil rakyat, saudara, terus masuk dalam kerja. Demo dia punya kawan-kawan. Oh kalau begini. Dia bilang ini tidak benar. Ini tidak benar, tidak jujur. Tapi saudara kawan-kawan begini, siapa suruh masuk politik? Kalau mau jujur bukan tempatnya di sini. Wah, saudara, orang ini bukan. Saudara dikasih Tuhan. Orang itu ditanya, kalau begitu keluar saja. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Tapi dia waktu masuk dan program kerja sudah dimulai, proyek sudah mulai melihat bahwa pastinya yakin tentang ini semua baik-baik. Ternyata sekarang sudah muncul yang aslinya. Ya, sudah muncul yang aslinya. Nah, tapi saudara yang kasih Tuhan, itulah hidup Anda. Itulah namanya orang-orang Kristen yang harus pikul salib. Amin. Jalan di jalan yang sempit. Nah, selalu sedikit yang tapi saudara yang kasih Tuhan, kita menyatakan di ujungnya kekekalan. Amin. Di ujungnya kekekalan. Selalu saya tekankan, berapa lama Anda hidup di bumi ini, dan jika Anda memilih jalan yang lebar, satu ketika Anda akan menyesal karena berada di tempat yang memang penyesalan selama-lamanya. Tapi bagi Anda yang memilih jalan sempit untuk selama ini, seperti terhina, seperti tidak laku, tidak apa-apa, saudara, Tuhan berkata ujungnya kemuliaan. Amin. Jadi itulah yang terjadi. Dia tidak berkompromi dengan hal yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia tidak akan pernah berkompromi sekalipun dibenci. Nah itulah saudara yang kasih Tuhan, hidup yang harus kita teladani. Amin. Oke. Terusnya apa saudara? Ini yang kelima. Sudah. Tidak ada lagi yang keenam. Amin.
Senyum dulu. Amin, pastor. Ya. Ya? Oke. Dikatakan belajar memberi yang terbaik kepada Yesus. Amin. Belajar memberi yang terbaik kepada Yesus. Apa buktinya? Yohanes 19 ayat 40. Ya kata begini. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapanginya dengan apa? Kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang-orang Yahudi yang bilang menguburkan mayat. Terus, oke? Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan di dalam taman itu ada satu kuburan apa? Yang baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Nah, rupanya saudara, si Yusuf Arimatea ini sebelum mati dia sudah siapkan kuburan. Dan beberapa kawan-kawan saya dicek seperti ini. Mesti lo ada beli kuburan sudah? Jangan. Karena kan begitu kan? Di kuburan di Kampung Anu itu desa di sana, di apa kuburan di mana? Ada satu kawan saya pastor si apa namanya itu Yohana. Saudara, dia bayar hampir 100.000. Saya bilang, apa dia bilang itu? Saya sudah siapkan kuburan. Saya tidak pernah ke tempat, tapi katanya seperti di surga. Ya, saya pernah pergi di situ di Katolik. Jadi, saudara, banyak orang-orang kaya membeli kuburan ini untuk persiapan dia. Apakah salah atau tidak? Tidak salah, bagus kalau ada duit, kan? Nah, tapi saudara, ingat. Cerita ini sama dengan yang terjadi dalam hidup apa? Yusuf Arimatea. Dia tahu satu ketika dia akan mati. Dan untuk itu sebabnya dia akan siapkan kuburan. Dan tidak pernah ada dalam hatinya bahwa kuburan ini bukan untuk apa dia, tetapi untuk Yesus. Dia buat kuburan, dikatakan di situ kuburan yang baru, dan tempatnya seperti apa? Taman. Artinya tempat kuburan itu sangat indah sekali. Masa itu penduduk masih sedikit. Sudah tentu banyak tanah untuk apa? Tempat orang dikuburkan. Jadi boleh digambarkan, boleh kita lihat di sini, saudara. Lihat dalam imajinasi kita bagaimana indahnya kuburan yang dibuat oleh Yusuf Arimatea. Kenapa? Dia seorang yang kaya dan dia seorang yang berkedudukan. Tidak mau kuburannya cincai-cincai, tapi yang terbaik. Tapi sesudah dia buat kuburan begitu cantik, saudara, ya. Dan tempatnya seperti apa? Taman. Tiba-tiba Yesus dihakimi dan dijatuhkan apa? Hukuman. Yesus mati di kayu salib, terus mayatnya diturunkan. Untuk siapa kuburan itu? Siapa? Bukan untuk Yusuf Arimatea, tetapi untuk dia Yesus. Artinya apa, saudara? Ini sangat indah dalam hidup Yusuf. Dia tahu itu kuburan yang terbaik bagi dia, dipersiapkan untuk dia, saudara. Dan dia telah mempersiapkan kuburan itu dengan begitu rupa. Tapi saudara, akhirnya tempat itu diberikan sama Yesus Kristus. Dia boleh meminta semoga kita buatkan yang lain. Tapi saudara, tidak ada di dalam hidup Yusuf Arimatea. Dia tetap bahwa dia ini siapa? Aku hamba. Dia ini adalah Tuhan. Kamu boleh melayani semampu saya. Dia pakaikan dengan pakaian lenan yang putih, yang halus, saudara, dan dia memberi. Artinya apa? Yang terbaik dari hidupnya dia beri kepada Yesus. Amen. Nah, saudara yang kasih suatu pesan dari firman Tuhan ini, jangan pernah memberi yang bekas-bekas sama Yesus. Amin. Kalau mengasihi gereja, saudara, ya mengasihi hamba Tuhan, jangan kasih. Tapi betul-betul kasut apa? 5 tahun yang lalu sudah disimpan berapa? Ini Pak kasih Pastor Yusa. Katanya mengasihi itu Tuhan. Atau ada PT senyum Anda sudah tidak dipakai, sebentar mana sebentar sudah. Wah, kasih saya mengasihi kasih Pastor Yusa. Ada. Beri yang bebas. Coba Yesus memberi yang bebas kepada Anda. Apa yang akan terjadi? Tapi kebanyakan saudara, manusia selalu memberi yang bebas sama Tuhan. Nah, ada cerita di tempat kami, saudara, ada seorang anak Tuhan, tapi menyesal juga dalam memberi sesuatu. Dia bilang, Pastor, kami mengasihi engkau. Ini
ada pakaian. Begitu dia buka, aduh saudara, ada robek di sini, ada. Tapi dia katakan aku mengasihi pasti. Seharusnya itu buangan di sampah saja, tapi karena apa? Ada yang sama mau terima, ya bilang terima kasih lah. Oke, sudah. Saya lihat. Oh, kalau dia punya dompet, sudah koyak-koyak sebelah dia bilang ini. Terus sebagai lelaki, ada jeda di sini. Terus saya tahu ini pas ke Yusa, katanya mengasih apa? Terus banyak lagi barang yang pegang, tapi saya tidak kasih tahu begitu guys. Tapi itu bukti bahwa dia memberi yang sudah dia tidak perlukan. Bekas sudah. Tapi pada hari ini Anda yang mengasih memberi yang terbaik sama Tuhan. Amin. Ya. Saya terharu sedikit. Semalam saya tidur di sini. Ya, karena bersama Allah sebenarnya. Saya melihat ibu ini. Aku bilang apa dia korek-korek ini? Itu kursi berkamu. Sampai jam 1 dia kursi. Saya bilang Tuhan juga lihat dia memberi yang terbaik. Jangan pernah berkata Anda puji dia. Tapi saya terharu. Saya tersentuh dengan apa yang dia buat. Sampai dia ngomong, tidak pernah suruh dia. Tapi saudara, itu namanya belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Anda dapat menyembah Tuhan beri yang terbaik, termasuk persiapan Anda. Amin. Jadi kalau ada gincu, pakai gincu untuk Yesus. Amin. Amin. Kalau pakai baju, pakailah baju untuk Yesus. Jangan pakai pakaian dipakai kerja hari Sabtu, dia pakai datang menyembah Yesus. Amin. Memang Yesus kamu tidak nampak secara mata. Tapi apa kata firman Allah? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi pakailah yang termasuk ya Yesus. Jangan sampai majelis perkawinan itulah Tuhan Anda. Maksudnya apa? Kalau pergi majelis perkawinan, waktu persiapannya 3 jam, makeupnya 2 jam, terus apa? Wah, hanya untuk sana. Tapi datang di gereja, oh iya, jam 10 ibadahnya hari ya. Sudah lagi masih ada 50 menit, masih ada 20 menit, boleh minum kopi. Akhirnya terlambat, minta maaf sama Yesus lagi. Maaf Yesus terlambat. Ya, padahal memang sengaja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, betapa banyak hatinya Yesus luka karena sikap kita. Amin. Tahukah saudara, contohnya, duit 10 ringgit itu sangat berharga untuk kerajaan Allah waktu Allah memberi persembahan di sini. Amin. Tapi 10 ringgit itu kamu ingin beli di apa di sini? Apa yang boleh Anda dapat? Makan. KFC pun tidak cukup kalau 10 ringgit. Kamu Mr. Lo mau tambah lagi berapa? 1 ringgit 50 sen. Tidak laku saudara. Tapi untuk di gereja kalau Anda memberi itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi itulah saudara. Manusia bila dia memberi untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal, dia sanggup. Dia memberi yang bernilai kekal, berpikir dua kali. Kiranya Tuhan jauhkan kita hidup seperti itu. Mari, ada sudah satu orang, saudara Yusuf, sekalipun Yesus sudah mati, Yesus sudah menjadi mayat, dia melayani Yesus dan memberi dengan segala yang terbaik. Saya mau tanya, apa Yesus lihat atau tidak waktu diperlakukan begitu? Yesus lihat? Oke, bagus. Yesus kan sudah jadi mayat. Tapi waktu mayatnya diletakkan di dalam kuburan yang dibuat oleh Yesus, apa Yesus lihat atau tidak? Tidak. Sesat bayi bukan bala. Lihat, amin. Dia kan Tuhan, amin. Jadi dia kan Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Jadi waktu dia mati dia bilang, oke, tubuh yang menjadi manusia ini dikuburkan dulu. Terus dia berada dalam posisinya sebagai Tuhan. Jadi boleh dia lihat mayatnya. Amin. Dia tahu bagaimana Yusuf Arimatea memperlakukan mayatnya, ya. Yesus tahu. Dan itulah sebabnya Yesus tersentuh. Dari sejak aku pilih engkau menjadi murid,
sampai aku menjadi mayat, kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau memberi yang terbaik. Tahu saudara yang kasih Tuhan, orang ini bukan pastor, tapi dalam sejarahnya tidak ada nama itu. Dia orang yang pertama buka gereja di Inggris kuno. Artinya apa? Tuhan percayakan hal yang besar kepada dia. Nah, mari hari ini saudara kasih beri yang terbaik sama Tuhan. Amin. Apa bentuknya? Anda melayani, beri yang terbaik. Saya suka pelan pagi hari ini semua kemas. Amin. Amin. Dia tidak pikiran supaya apa? Mesti lo lihat saya kemas seperti ini. Jangan mana semua untuk ya Yesus. Amin. Itu memberi yang terbaik. Amin. Itu harus kita lakukan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat dari awal. Apa cara hidup daripada Yusuf ini? Pertama, pengikut Tuhan yang sejati. Yang kedua, berjiwa kelembagaan. Ada kerendahan. Ketiga, berperilaku baik. Yang keempat, tidak berkompromi dengan hal yang salah. Yang kelima, belajar memberi yang terbaik kepada Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Apa yang Anda harus beri? Maria Magdalena, saudara, waktu Yesus di kuburan, dia membawa rempah-rempah, tanda dia mengasihi Yesus. Yusuf Arimatea, waktu Yesus berada di kuburan, saudara, dia memberi kuburan. Dia memakai makanan dengan halus, tanda dia mengasihi Yesus. Yesus sudah mati. Hari ini Yesus bukan lagi jadi mati, dia sudah hidup. Hadiah apa yang Anda beri sama Yesus? Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Tenang kepada Tuhan. Kita melihat pujian tadi, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Beri persembahan kepada Tuhan pada hari ini dengan segenap hati saudara. Haleluya. Anda terlalu mahal di hadapan, sebab apa? Sudah dibeli dengan darah. Anda terlalu mahal di hadapannya, sebab untuk Anda dimiliki oleh Yesus. Harganya terlalu mahal untuk dia. Maka pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, mungkin Anda salah satunya tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi ketika dia ada di dalam hidup Anda masih seorang yang lebih baik daripada orang kaya, orang hebat, apapun yang ada di bumi ini. Kalau dia tidak punya Yesus, Anda masih tetap berharga di bumi. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia masih mau menyembuhkan. Dia masih mau menyembuhkan orang-orang seperti Yusuf Arimatea, saudara. Dia bukan pastor. Dia adalah orang biasa, tapi kasihnya kepada Tuhan dari sejak Yesus hidup sampai Yesus mati tidak pernah berubah. Inilah kasih yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, jangan pernah kasihmu berubah kepada Tuhan saat doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah kasihmu berubah kepada Tuhan saat masalah Anda sepertinya belum ada jalan keluar. Jangan pernah kasihmu berubah kepada Tuhan saat janji-janji Allah belum digenapkan, dinyatakan dalam hidup. Saudara, dia Allah yang setia kepada janji. Dia bukan Tuhan penipu. Tapi ada masa-masa apa yang Anda minta inginkan, dia tunda untuk memberi. Karena apa? Dia mau membangun dalam hidup Anda satu kesetiaan yang sejati. Satu kesetiaan yang sejati. Hari ini dunia diperhadapkan dengan berbagai cobaan. Tapi kepada anak-anak Tuhan, inilah tempat untuk membangun kesetiaan kepada Tuhan. Bapa, aku setia melayani Engkau, bukan karena aku punya ilmu, bukan karena aku doaku dijawab, tapi aku setia melayani Engkau karena kasih yang sejati. Haleluya.